warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama aku Alfi dalam podcast Kampus Talk, yang dimana kita akan mengangkat cerita dari ruang mahasiswa. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita mengundang narasumber kita yang sangat spesial, sangat menginspirasi teman-teman semuanya pastinya, yang dimana jejak mahasiswa UIN Gus Dur sebagai Duta Wisata Kabupaten Pekalongan. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman semuanya, aku perkenalan dulu sebentar. Di sini kita mengundang Mbak Naya dan Mbak Andita. Selamat siang Mbak Naya dan Mbak Andita. Siang. Oke, gimana kabarnya Mbak? Sehat ya? Sehat, alhamdulillahirabbil-alamin. Nah teman-teman semuanya, jadi Mbak Naya dan Mbak Andita ini merupakan Mbak Duta Wisata Kabupaten Pekalongan, yang dimana Mbak Naya mendapatkan juara 2 dan Mbak Andita mendapatkan kategori Duta Intelijensia. Nah langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung perkenalan sama Mbak Naya dan Mbak Andita. Mbak Naya dan Mbak Andita silahkan bisa memperkenalkan diri ke teman-teman semuanya. Silahkan Mbak Naya atau Mbak Andita dulu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Naiki Frani. Saya mahasiswa UIN Gus Dur semester 6 program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil 1 Mbak Duta Wisata Kabupaten Pekalongan 2026. Oke, keren sekali. Silakan Mbak Andita. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andita Olivia Ramadiani. Saat ini semester 6 mahasiswa UIN Gus Dur dengan program studi Hukum Tata Negara dan mendapatkan amanah sebagai Mbak Duta Wisata Intelijensia Kabupaten Pekalongan. Oke, keren banget teman-teman semuanya. Itu perkenalan singkat dari Mbak Duta Wisata kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih jauh nih Mbak Naya dan Mbak Andita ya. Jadi aku mau tanya dulu nih, boleh nggak? Boleh ya. Aku mau tanya nih, Duta Wisata itu apa sih kira-kira? Aku mungkin awam ya bagi kita semuanya yang belum tahu, dan dari teman-teman mahasiswa yang belum tahu juga, bisa dijelaskan atau diceritakan apa itu Duta Wisata kepada teman-teman kita semuanya. Jadi bisa dikatakan kalau Duta Wisata itu adalah representasi generasi muda atau perpanjangan tangan dari Dinporapar atau Dinas Pemuda Olahraga dan Kepariwisataan untuk membantu nih memperkenalkan wisata, budaya, ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Pekalongan. Betul. Nah, selain itu kan banyak sekali wisata dan budaya di Kabupaten Pekalongan yang mungkin banyak orang belum tahu nih. Nah, jadi kita itu tugasnya menjabatani atau memperkenalkan, mempromosikan wisata dan budaya serta kuliner yang ada di Kabupaten Pekalongan. Melalui tourism project kita juga ada nih Kak, beberapa tugas seperti tourism project saya ini. Di daerah saya kan ada jajanan tradisional seperti apem. Nah, saya membuat titik lokasi Google Maps agar orang-orang nih mengetahui di mana sih pembuatan apem itu berada, seperti itu. Oke, betul. Keren sekali Mbak Duta Wisata kita pada pagi hari ini. Berarti Duta Wisata itu nggak cuma memperkenalkan wisata aja ya Mbak ya? Betul. Aku kira karena namanya Duta Wisata jadi cuma sekedar wisatanya aja yang diperkenalkan. Berarti ada budaya, terus UMKM juga diperkenalkan sama Mbak Duta Wisata. Oke. Nah, Mbak, aku mau tanya nih, perjalanan awal dari Mbak Andita dan Mbak Naya itu gimana sih mengikuti Duta Wisata, dan gimana sih bisa tertarik mengikuti Duta Wisata ini? Bisa diceritakan kepada teman-teman kita semuanya. Oke, aku cerita dulu ya, Nay. Oke. Jadi sebenarnya itu perjalanan panjang karena aku mulai dari kelas 10. Jadi pas aku kelas 10 itu ada mata pelajaran kepariwisataan. Nah, di situ ada tugas buat bikin video gitu. Nah, entah kenapa aku tuh namain tugas itu Duta Wisata. Karena aku emang pengen tuh jadi Duta Wisata. Terus pas aku semester 4 itu ada poster coming soon Duta Wisata. Terus aku kayak nungguin tuh posternya. Nah, akhirnya pas sudah dibuka nih open recruitment-nya, aku langsung daftar tuh H+1. Aku langsung
tag foto ya di studio sampai anakku foto buat daftar itu, langsung preparein semuanya, akhirnya daftar deh gitu. Oke, berarti Mbak Andita ini tertarik sama duta wisata sudah dari kecil ya. Betul. Oke, terus dari Mbak Naya sendiri gimana Mbak? Betul. Nah, saya juga waktu semester 4 ya, waktu ada poster itu saya mau daftar, tapi fun fact-nya itu tuh nggak jadi ya, Iya. Kak ya. Dan pemilihan duta wisata waktu tahun kemarin itu nggak jadi. Jadi duta wisata 2026 ini merupakan duta wisata yang baru ada lagi setelah pemilihan duta wisata 2019, Kak. Jadi seperti 6 tahun duta wisata itu sudah tidak aktif. Nah, ini baru ada lagi seperti itu, Kak. Oke, berarti tertarik ya, sangat tertarik. Betul. Terus ini Mbak, di duta wisata itu kan kegiatannya banyak ya. Nggak cuma memperkenalkan wisata aja, tapi dari proses seleksinya aja pasti sudah banyak kegiatan. Nah, itu kira-kira kegiatannya apa aja sih selama proses seleksi? Mungkin dari ada karantina juga ya? Ada. Nah, itu mungkin bisa diceritakan. Waktu seleksi, jadi kita itu dari pagi di kantor Sekda itu kan yang ikut seleksi sekitar hampir 80 orang ya, Anita. Lah itu kita pertama ada tes ujian tertulis, yang kedua ada tes wawancara meliputi public speaking, terus bahasa Inggris, kepariwisataan, lalu Ada public performance juga. betul. Yang satunya apa ya, Andita? Oh, tourism project. Lalu setelah tes wawancara kita ada tes berbakat, Kak. Nah, setelah itu baru kita diumumkan untuk finalis 10 besar. Setelah itu baru ada karantina ya, Kak Andita ya. Mungkin bisa dijelaskan karantina seperti apa, Kak Andita? Jadi karantina itu 3 hari ya Nay, dan 3 hari itu kita dikasih materi tentang public speaking itu gimana, public performance, tentang budaya di Kabupaten Pekalongan. Terus kita juga dipersilahkan untuk mempresentasikan tourism project kita. Jadi lebih ke belajar materi-materinya, teorinya gitu. Terus juga diajarin buat cara nariknya nih untuk opening dance pas malam grand finalnya. Oke, berarti itu 3 hari selama karantina ya? Kalau boleh tahu di mana Mbak? Itu di Larans, dan kita ada gala dinner bersama Pak PLT Bupati Betul. Kabupaten Pekalongan Bapak juga. Sukirman. Keren banget. Berarti itu berkenan hadir ya pada waktu Betul. itu. Oke, keren. Berarti setelah proses panjang ada seleksi juga ya. Berarti dari 80 peserta yang hadir itu cuma 10 yang terpilih. 10 finalis. 10 finalis berarti 10 cowok, 10 cewek. Oh, seperti itu. Oke, mungkin apa yang menjadi tantangan dari Mbak Naya sama Mbak Andita selama proses seleksi itu? Atau mungkin insecure, kadang seperti itu ya. Karena kita Gen Z, jadi kadang seperti itu. Terus apa sih yang menjadi tantangan dari kalian berdua selama mengikuti ajang proses seleksi itu? Mungkin kalau dari aku, tantangannya yang pertama itu manajemen waktu, Kak. Karena kan kita masih kuliah, terus juga kebetulan aku kerja, jadi kita ada latihan-latihan terus untuk persiapan grand final itu kan memakan waktu. Jadi pinter-pinter kita untuk membagi waktunya, itu yang pertama. Dan yang kedua itu kita harus bisa menjaga sikap, karena kan kita akan dilihat masyarakat luas ya, Kak, sebagai finalis duta wisata pada saat itu sampai sekarang. Betul, kalau aku mirip-mirip nih sama Naya, karena kan memang sama-sama semester 6 dan ya sama-sama bekerja juga. Jadi ya emang permasalahan itu ada di waktu sebenarnya. Terus juga di mana kita kan representasi nih, jadi harus memperlihatkan sikap kita, harus menjaga image gitu. Jadi lebih ke diri kita sendiri juga waktunya gitu ya Nay, tantangannya itu. Oke, berarti di Duta Wisata juga melatih kita gimana memanajemen waktu itu sendiri ya. Oke, betul, keren banget. Terus nih Mbak Andita dan Mbak Naya, after pemilihan Duta Wisata dan waktu malam pemilihan itu, setelah itu kalian diberi tugas-tugas apa aja kira-kira Mbak after itu? Atau ada program-program kerja apa aja di dalamnya sebagai Mbak Duta Wisata? Oke, jadi sebagai duta wisata nih setelah pemilihan itu kita diberi tugas untuk melanjutkan tourism project kita. Jadi harus merealisasikan nih tourism project kita, jangan cuma jadiin proker aja ya Nay. Terus abis itu juga kita tuh ditugaskan nih, misal ada acara apa, ada event apa di Telaga Mangunan atau di mana, itu tuh kita dipersilakan untuk mewakili gitu sebagai duta wisata.
Betul, seperti itu kurang lebihnya Kak. Jadi kita harus melaksanakan tourism project kita di mana di situ terletak mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Pekalongan serta mempromosikan. Lalu kita setiap ada event di Kabupaten Pekalongan itu kita mewakili Duta Wisata Kabupaten Pekalongan seperti itu Kak. Seperti itu. Berarti secara bergantian atau mungkin bisa bareng itu bareng semuanya. Jadi kalau kita itu sistemnya sekali event itu ada satu mas dan ada satu mbak. Tapi nanti di belakang kalau ada tim pembantu itu boleh. Oh, boleh. Iya betul. Berarti boleh kalau misalnya bebarengan Mbak Andita dan Mbak Naya juga bisa dalam satu event itu ya? Bisa. Iya, bisa. Oke, bagus dari Mbak Duta kita. Terus nih Mbak, aku kan melihat kayaknya antusias mahasiswa UIN Gus Dur selain Mbak Naya dan Mbak Andita itu banyak yang ingin mengikuti Duta Wisata. Nah mungkin ini sebagai the next generation dari Duta Wisata 2026 yang mungkin nanti ke 2027 apabila ada lagi, itu kira-kira hal-hal apa aja yang perlu disiapkan nih selain mungkin dari biaya atau apa gitu? Betul. Yang pertama itu kita ada performance Kak. Menurut saya performance itu kita paling dilihat oleh dewan juri. First impression kan ya, karena itu first impression. Jadi gimana kita pembawaannya, public speakingnya itu harus benar-benar bagus. Jadi jangan ada grogi di panggung dan lain sebagainya, itu harus dihilangkan Kak. Nah yang kedua itu kita harus jaga sikap dan juga mungkin jaga badan ya Kak, agar ideal, agar karena Duta Wisata ini kan merepresentasikan. Jadi gimana biar pemuda Pekalongan ini ternyata cantik-cantik, ganteng-ganteng nih untuk melihatkan pariwisata seperti itu. Good looking ya Naya. Iya, itu jujur Good itu yang looking. paling utama sih Kak. jujur seperti itu Iya. ya untuk sekarang. Betul, dan jangan lupa persiapkan juga tentang kemampuannya berbahasa asing, terus juga tentang berpariwisata. Kita juga harus tahu nih sebagai duta wisata kan nggak lucu ya, misal kita nggak tahu wisata Pekalongan itu apa, jadi Iya, kita wajib betul. tahu kulinernya, khasnya begitu. Oke, itu bagus banget sih. Tapi di Duta Wisata juga berarti nanti kita bisa explore dari daerah ujung sampai ujung seperti itu kan? Betul Kak. Oh, berarti nanti bisa ke daerah atas-atas itu bisa ya? Iya, Jadi bahkan waktu explorer itu kita. saya dapat tugas untuk ke Curug Bajing ya Kak Andita ya. Curug Bajing tuh yang di Petung. Betul, ya, di dan Petung, itu ya, Naya? ujung sekali karena Curug Bajing ini lumayan udah tidak tereksplor ya Kak. Jadi dari Duta Wisata ini mengupayakan agar kembali bangkit karena ekonomi kreatif di sana kan juga jadinya lumpuh kalau misalkan betul. dari wisatanya sendiri ini sudah tidak ramai. Oke. Tuh. Waktu itu aku juga tourism project, itu tuh aku juga dapet di Telaga Mangunan, yang mana itu artinya pucuk banget kan. Dimana itu tuh sebenarnya udah nggak ada tuh penjualnya, jadi sangat disayangkan dimana kita punya potensi wisata tapi tidak dikembangkan dengan maksimal. Oke, Gitu. betul sekali. Untuk Mbak Andita, aku mau nanya nih ya Mbak Naya sebentar ya. Itu kan ada kategori Mbak Duta Intelijensi. Betul. Nah, aku mungkin masih awam nih tentang intelijensi itu apa. Mungkin bisa diceritakan ke aku, Boleh. ke teman-teman semuanya dari kategori Mbak Duta Intelijensi itu apa? Jadi teman-teman ya, intelijensia itu adalah kategori yang dimana seseorang ini dianggap unggul atau memiliki kemampuan intelektual. Bukan hanya tentang wisata aja, tapi juga tentang budaya, kemampuan bahasa Inggris tentunya, karena kan sebagai duta wisata, tourism ambassador, pasti kita mempromosikan secara global. Oleh karena itulah saya mendapat kategori intelijensia itu. Jadi seseorang yang dinilai nih memiliki kemampuan intelektual. Keren banget. Berarti di Duta Wisata juga nggak cuma dari satu bahasa aja ya Mbak ya? Betul. Oke, keren. Nah Mbak Andita dan Mbak Naya, mungkin ada pesan dan kesan atau motivasi apa nih untuk mahasiswa UIN Gus Dur atau mungkin mahasiswa lain yang ingin mendaftar di Duta Wisata Kabupaten Pekalongan? Silakan bisa diberi motivasi, pesan dan kesan untuk the next Duta Wisata Kabupaten Pekalongan ini. Silahkan Mbak. Baik, bagi saya untuk
pesan dan kesannya mahasiswa lain ya Kak. Jadi menurut saya pengalaman itu tidak hanya kita cari di kampus saja Kak, tapi juga di luar kampus itu bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga. Dan melalui duta wisata ini kita bisa belajar banyak hal dan kita bisa berkembang. Karena apa? Karena di duta wisata ini kita diajari public performance, terus public speaking, itu tuh di sana kayak ada juri dan sekaligus komentatornya. Jadi kita ini bisa nih gimana sih agar public performance kita bagus, itu kita benar-benar bisa dinilai dan dikritik. Jadi untuk pengembangan diri itu sangat bagus. Jadi kalian yang mau mendaftar duta wisata 2000 mungkin the next ya Kak. Betul. Jadi langsung aja nanti bisa daftar. Oke, gimana dari Mbak Andita kira-kira? Kalau misalkan dari aku nih sebenarnya punya moto hidup. Itu do your best and the rest will follow you. Dimana kan future itu apa yang tergantung kita build for now gitu. Betul. Kan. Dan in this economy kita tuh emang harus survive, harus bisa mengunggulkan diri kita dibanding SDM yang lain. Nah, untuk mencobanya itu bisa dari duta wisata. Seperti apa yang dibilang Mbak Naya, karena di duta wisata tuh kita diajarin banyak hal juga, ketemu banyak relasi ya, nah jadi itu bisa jadi bekal buat nantinya begitu. Oke. Berarti nanti untuk mahasiswa Gus Dur atau lain yang ingin bertanya nih, boleh ya ke Mbak Boleh. Naya atau ke Mbak Boleh. Andita ya. Dengan senang banget, hati ya, teman-teman Nay. semuanya. Jadi nanti Mbak Naya dan Mbak Andita bisa jadi jembatan nih antara mahasiswa ke duta wisata nantinya, bisa diperkenalkan yang Boleh lain-lainnya banget, juga. Oke teman-teman semuanya, jadi itu tadi obrolan kita mengenai Duta Wisata Kabupaten Pekalongan pada siang hari ini. Terus teman-teman semuanya jangan lupa dipersiapkan untuk hal-hal menarik lainnya. Terus hal-hal dari mulai public speaking, public performance ya, dan semua hal yang ingin kalian gali nantinya di Duta Wisata. Silahkan kembangkan potensi diri kalian dan segera daftar di Duta Wisata Next Generation nanti. Nah sebelum penutup, aku ada pantun nih teman-teman semuanya. Bisa didengerin ya. Nanti Mbak Andita sama Mbak Naya bisa bilang cakep ya. Oke. Jalan-jalan ke kota lama, Cakep. singgah sebentar membeli roti. Cakep. Terima kasih dan waktunya. Sampai bertemu di episode nanti. Oke semuanya, saya Alfi pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.